Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang kembali dalam rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2021. Setelah ini kita akan melanjutkan kegiatan dengan sesi diskusi reformasi regulasi di era digital. Yang terhormat Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Sugeng, yang kami hormati Deputi Bidang 4 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Muhammad Rudi Salahuddin, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Ibu Mira Taiba, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan 1 Otoritas Jasa Keuangan Bapak Teguh Supangkat, Ketua Bidang Operation Technology and Regulatory Reporting Perbanas Bapak Indra Utoyo, Koordinator Working Group 5 ASPI Bapak Ardi Wibowo, Wakil Ketua Umum Aftek Bapak Budi Ganda Subrata, Ketua Umum IDEA Bapak Bima Laga serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sesi diskusi kali ini akan dipandu moderator Leonard Samosir. Kepada rekan Leonard kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, senang sekali kalau pagi ini kita bisa sama-sama hadir walaupun secara virtual, tetapi kita ingin sama-sama memastikan reformasi regulasi di era digital. Saya Leonard Samosir dan nanti kita akan berdiskusi dengan 4 pemerasaran dan juga ada beberapa yang akan memberikan tanggapan. Kita akan mendengarkan pemaparan nanti dari para pemerasaran. Yang pertama adalah Deputi Bidang 4, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Muhammad Rudi Salahuddin, kemudian Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Sugeng, dan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 Otoritas Jasa Keuangan Bapak Teguh Supangkat, last but not least Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Ibu Mira Taiba. Baik, untuk tidak membuang waktu lebih banyak lagi, kita akan langsung mendengarkan Bapak Ibu semua, bagaimana sebetulnya kita bisa membuat sinergi dalam akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah membuat strategi nasional ekonomi digital dan kita ingin mendengarkan apakah yang akan dilakukan khususnya oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan saya memberikan waktu kepada Bapak Muhammad Rudi Salahuddin 10 menit dari sekarang. Pak Rudi, silakan Pak. Terima kasih Pak Leonard Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sugeng, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Pak Teguh Supangkat, Deputi Komisioner OJK, dan Ibu Mira Taiba, serta para penanggap serta Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian maupun Bapak dan Ibu Menteri yang lain, serta Bapak Gubernur BI, mungkin saya akan mengelaborasi sedikit terkait dengan mengapa pentingnya kita mempunyai strategi nasional ekonomi digital. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, transformasi digital sangat penting bagi upaya pemulihan dan pertumbuhan, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Menurut prediksi dari McKinsey Global Institute, ekonomi digital akan mampu menyumbang sebesar 130 sampai 150 miliar bagi pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2025, dan selanjutnya dalam jangka panjang besaran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB dapat mencapai 3%. Ekonomi digital juga bahkan telah menjadi penopang perekonomian Indonesia selama masa pandemi COVID-19 ini, di mana sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi pada kuartal 2 tahun 2020 sebesar 10,88%. Mengapa penting pengembangan ekonomi digital ini? Yang pertama adalah sektor ini menciptakan lapangan pekerjaan atau penggandaan produktivitas.
kita ketahui bersama bahwa pengembangan ekonomi digital yang terkoordinasi di Indonesia dapat menciptakan lebih dari 50 juta pekerjaan pada tahun 2025. Pelaksanaan transformasi digital juga akan mampu mendorong pertumbuhan produktivitas tenaga kerja lebih dari 35 miliar US dollar. Yang kedua adalah menjadi jembatan menuju kesetaraan sosial dan regional. Pengembangan ekonomi digital ini juga dapat meningkatkan kesetaraan gender, inklusi keuangan, dan kesempatan kerja. Lalu yang ketiga adalah Indonesia merupakan lokasi investasi unggulan di Asia Tenggara. Jadi di tengah pandemi ini, bisnis dan industri digital domestik ternyata mampu menarik miliaran dolar investasi global. Tren ini akan terus berlanjut dengan kuat apabila ditopang dengan ekonomi ekosistem atau regulasi kebijakan pendukung yang tepat. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, sejak tahun lalu Kemenko telah melakukan pembahasan dengan sejumlah kementerian lembaga dan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam menyusun dan mengembangkan kerangka strategi nasional ekonomi digital. Jadi yang kami lakukan ini saat ini baru menyusun kerangka strategi nasional ekonomi digital. Tujuannya adalah untuk melakukan koordinasi, orkestrasi, dan harmonisasi berbagai program dan kegiatan pengembangan ekonomi digital dalam mewujudkan visi utama, yakni mengoptimalkan potensi ekonomi digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kerangka strategi ini disusun untuk memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan berbagai kebijakan antar otoritas dan pemangku kepentingan baik di pusat dan daerah. Paparan yang kami sampaikan merupakan uraian umum dari kerangka strategi nasional ekonomi digital ini. Secara metaforik, ekonomi digital dapat diumpamakan sebagai sebuah rumah yang tersusun dari pilar-pilar fondasi, blok-blok bangunan, dan target atau hasil serta yang diharapkan untuk masing-masing pemangku kepentingan serta visi utama yang menjadi tujuannya. Pilar pertama seperti yang kita lihat di paparan ini adalah bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia, terutama talenta digital yang memiliki keterampilan dalam sains dan teknologi. Pilar kedua adalah bagaimana kita membangun infrastruktur digital dan fisik yang kuat untuk meningkatkan arus ekonomi dan menciptakan peluang kerja, serta pilar ketiga adalah bagaimana kita menyederhanakan berbagai persyaratan dan proses birokrasi dengan menerbitkan kebijakan peraturan dan standar yang mendukung untuk mampu mengurangi hambatan terhadap inovasi, serta pilar yang keempat terkait dengan pengembangan riset dan inovasi digital yang sangat diperlukan untuk menghasilkan nilai tambah industri dan juga mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam serta mendorong transformasi ekonomi. Pencapaian visi utama dapat dilakukan dengan cara memberdayakan para pemangku kepentingan agar bisa berkontribusi. Misalnya tenaga kerja yang terampil secara digital akan mendorong bisnis untuk mengadopsi teknologi digital saat ini yang sedang dikembangkan, memunculkan UMKM yang paham digital serta mampu berinovasi serta mendorong perkembangan ekonomi digital. Selain itu juga dibutuhkan pendekatan yang holistik, komprehensif, dan bersinergi dalam menangani isu lintas sektoral serta difokuskan pada upaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan jangka panjang. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil diskusi, dijumpai sejumlah kesenjangan dan tantangan yang menghambat kemajuan ekonomi digital, antara lain terbatasnya talenta, infrastruktur fisik, dan juga belum optimalnya dukungan riset dan inovasi digital. Meskipun permasalahan ini telah teridentifikasi pada setiap pilar utama, namun dampak dan upaya penanganannya bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, dibutuhkan respon yang terkoordinasi untuk dapat mengatasi secara efektif. Dengan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan, sifat lintas sektor tersebut bahkan bisa menjadi kekuatan dalam menangani persoalan di masing-masing pilar. Bapak Ibu sekalian, kerangka ekonomi digital yang kami susun memiliki 3 strategi lintas sektor yang ditujukan untuk menangani berbagai kesenjangan dan tantangan pada 4 pilar utama dan mendorong munculnya efek yang saling menguatkan dari upaya pengembangan masing-masing pilar. Adapun strategi lintas sektor yang kita lakukan ini adalah yang pertama adalah mempercepat digitalisasi di sektor bisnis dan industri.
Lalu yang kedua adalah menciptakan berbagai macam peluang dalam pengembangan dan konektivitas digital yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Serta yang ketiga adalah mendorong koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga pemerintah, baik itu di pusat dan di daerah. Untuk mendukung implementasi tersebut, kami juga telah menyusun action plan yang terdiri dari berbagai inisiatif atau program pemerintah untuk pengembangan ekonomi digital ini yang dilakukan oleh masing-masing KL nantinya. Rencana aksi ini nantinya akan dikelompokkan di dalam 3 prioritas waktu, baik itu immediate maupun jangka pendek serta jangka menengah. Bapak Ibu sekalian, dalam memandu implementasi kerangka kerja dan rencana aksi ini, para pemangku kepentingan telah kami identifikasi, di mana setiap rencana aksi nantinya, seperti yang tadi kami sampaikan, akan dipimpin langsung oleh kementerian lembaga teknis utama yang menangani atau program tersebut, gitu ya. Jadi Kemenko Perekonomian di sini hanya berperan sebagai badan koordinator utama yang memimpin dan melakukan koordinasi, memonitor, mengevaluasi, serta memberikan advokasi serta edukasi yang dibutuhkan. Melalui mekanisme ini, kami berharap dapat tercipta koordinasi lintas sektor dan lembaga pemerintah yang lebih baik untuk mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Inisiatif-inisiatif utamanya dapat dilihat dari paparan saya di sini. Jadi ada beberapa inisiatif utama di tahun 2021 sampai 2024, yang mana sudah terbagi di masing-masing sektor, mulai dari sektor pendidikan, e-commerce, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal tersebut, secara paralel juga pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, yang salah satu tujuannya disusun Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan merata bagi rakyat Indonesia. Hal ini yang dilakukan juga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan kehidupan yang layak. Beberapa manfaat yang akan diperoleh dengan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ini, misalnya pertama adalah penyederhanaan atau penyelarasan regulasi perizinan dan kemudahan berusaha. Lalu yang kedua adalah peningkatan investasi yang berkualitas, serta yang ketiga adalah perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Hal-hal yang telah diatur di Undang-Undang Cipta Kerja juga mendukung upaya pengembangan pilar-pilar strategi nasional ekonomi digital yang tadi telah saya sampaikan. Dalam hal ini, Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu mendorong penguatan ekosistem UMKM atau startup serta e-commerce melalui berbagai kemudahan perizinan, sertifikasi, pembiayaan, akses pasar, pelatihan, dan infrastruktur digital, serta penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan perbaikan iklim usaha di perdagangan digital. Pak Rudi, waktu Anda 1 menit lagi ya Pak, silakan ya. Pak. Penguatan ekosistem e-commerce yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain meliputi percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur broadband, di mana pemerintah pusat dan daerah akan memfasilitasi dan memudahkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Selain itu juga Undang-Undang Cipta Kerja memberikan wewenang kepada pemerintah dalam mengatur penerapan batas dan atas atau bawah untuk tarif telekomunikasi dan lain sebagainya. Nah, di dalam riset dan inovasi juga Undang-Undang Cipta Kerja mengatur beberapa pemberian kemudahan serta memacu semangat inovasi dan berkolaborasi. Hal-hal ini yang kami rasa sudah inline dengan kerangka strategi ekonomi digital yang akan kita buat, dan insya Allah setelah acara ini mungkin kita nanti akan duduk bersama untuk sama-sama menyelesaikan strategi nasional ekonomi digital ini yang nantinya bisa dijadikan acuan bagi seluruh stakeholders untuk menjalankan aktivitas di sektor ekonomi dan keuangan digital. Demikian paparan kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Leonard Samosir. Baik, terima kasih Pak Muhammad Rudi Salahuddin yang sudah menjelaskan kepada kita Bapak Ibu bagaimana strategi nasional ekonomi digital. Menarik sekali, tetapi tentunya tidak bisa berdiri sendiri.
Berikutnya kita akan mendengarkan bagaimana sebetulnya rencana ataupun yang sudah dilakukan sedang berjalan reformasi regulasi sistem pembayaran. Kita akan mendengarkan bagaimana kita bisa memiliki sistem pembayaran yang sudah makin maju, sudah terdigitalisasi, tetapi tetap aman dan terandalkan. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Sugeng. Pak Sugeng, waktu Anda 10 menit Pak, dimulai dari sekarang, silakan. Terima kasih Pak Leonard. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Muhammad Rudi Salahuddin, Pak Teguh Supangkat, dan Ibu Mira Thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia memiliki visi besar yaitu menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti, di mana Indonesia maju definisikan sebagai Indonesia yang berpendapatan tinggi dan Indonesia yang digital. Namun untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi tadi bukanlah hal yang mudah ya. Kita perlu mencari new source of economic growth ini penting kita lakukan. Dalam hal ini salah satu yang diyakini dapat menjadi pendorong ekonomi ke depan adalah digitalisasi. Terlebih di situasi pandemi seperti saat ini, di mana kita harus mengurangi tatap muka dan menjaga jarak, maka digitalisasi menjadi sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Kita bersyukur di Bank Indonesia telah menginisiasi transformasi digital melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia BSPI 2025 sejak sebelum pandemi, tepatnya di awal tahun 2019. BSPI 2025 dijalankan dengan berlandaskan 5 visi. Visi pertama yaitu bagaimana mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital, kemudian yang kedua bagaimana mendigitalisasi perbankan, yang ketiga adalah bagaimana berkolaborasi interlink antara bank dan fintech, ini ya kita pandang perlu ya. Yang keempat adalah bagaimana pengimbangan antara pendekatan yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen, prinsip APU PPT serta persaingan usaha yang sehat. Dan yang kelima adalah menjamin kepentingan nasional dalam konteks ekonomi keuangan digital antar negara. Kelima visi tadi diwujudkan secara nyata dalam 5 inisiatif utama. Yang pertama, kita mendorong interlink antar bank dan fintech melalui standarisasi Open API, Application Programming Interface. Yang kedua, menyiapkan industri sistem pembayaran retail yang 24/7 dalam bekerja dan real time melalui BI-FAST, KRIS, dan juga interface pembayaran integrasi. Yang ketiga, mempersiapkan infrastruktur wholesale dan infrastruktur pasar keuangan yang sesuai international best practice dan seamless, yaitu saling terkoneksi. Yang keempat, membangun infrastruktur data guna memastikan data pembayaran menjadi public goods dan tidak dikuasai pelaku tertentu. Dan yang kelima, mereformasi struktur pengaturan sistem pembayaran agar tetap agil, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan era digital. Substansi dan fokus utama talkshow kita pagi hari ini adalah inisiatif kelima, yaitu reformasi regulasi sistem pembayaran yang tercantum dalam PPI nomor 22/23 PPI tahun 2020 tentang sistem pembayaran yang akan mulai berlaku 1 Juli 2021 ini. Inisiatif ini menjadi salah satu yang penting karena merupakan landasan hukum dari seluruh inisiatif BSPI 2025. Reformasi regulasi sistem pembayaran ini dilatar belakangi oleh 3 hal. Pertama, semakin meningkatnya kompleksitas dan variasi model bisnis penyelenggara sistem pembayaran. Ini sering dengan tren digitalisasi dan inovasi, namun di sisi lain dapat meningkatkan exposure risiko tentunya. Kedua, pengaturan saat ini yang relatif kompleks, rigid, dan masih bersifat rule-based, sehingga ini sulit mengakomodasi dan mendukung inovasi. Ketiga, transformasi pengaturan global di era digital untuk menghadapi dinamika model bisnis sistem pembayaran dan transaksi lintas negara. Dengan latar belakang tersebut, reformasi regulasi sistem pembayaran merupakan upaya untuk mencari titik keseimbangan antara inovasi dan stabilitas sistem keuangan dan kepentingan nasional. Upaya dimaksud dilakukan dengan menata kembali struktur industri dan memayungi ekosistem pembayaran secara end-to-end. Selain itu, pendekatan pengaturan juga akan didasarkan pada aktivitas base dan risiko,
serta mengedepankan pendekatan pengaturan yang bersifat principle based. 3 prinsip utama yang kita pegang dalam reformasi regulasi sistem pembayaran adalah terstruktur, agile, dan forward looking, dan profesional. Secara lebih rinci, terdapat 5 pokok reformasi regulasi dalam PBI sistem pembayaran yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, reklasifikasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Bahwa di era digitalisasi seperti saat ini, mayoritas penyelenggara sistem pembayaran memberikan layanan yang bersifat hybrid, gabungan antara berbagai aktivitas sehingga pola perizinan lama yaitu kita lihat per instrumen menjadi terlalu rigid dan tidak agile terhadap perkembangan inovasi digital. Untuk itu perlu dilakukan reklasifikasi penyelenggara sehingga industri dapat bergerak dengan lebih agile. Semula ada berbagai macam penyelenggara sistem pembayaran seperti penerbit, acquirer, payment gateway, switch, dan lain-lain. Dengan reformasi pengaturan penyelenggara sistem pembayaran hanya menjadi 2 saja saat ini, yaitu PCP, yaitu penyedia sistem pembayaran yang menyediakan layanan front end, ini berinteraksi dengan nasabah, masyarakat, dan merchant, penerbit, acquire, payment gateway, dan lain-lain ada dalam kelompok ini. Kemudian penyedia infrastruktur pembayaran atau yang menyediakan layanan back-end seperti switching, penyelenggara clearing, dan settlement, juga penyelenggara BRTGS, itu masuk kelompok ini. Perizinan akan dibuat menjadi ringkas dan bisa lebih cepat dengan adanya sistem bundling yang tidak perlu satu persatu mengajukan izin atas instrumen atau aktivitas. Hal ini tentu dapat lebih mengakomodasi perkembangan inovasi sistem pembayaran. Akan ada 3 kategori bundling perizinan, yang paling lengkap ada di kategori 1 sampai dengan yang paling simpel di kategori 3. Nanti setelah mendapat izin dan penyelenggara sistem pembayaran ingin mengembangkan produk atau kerjasama akan dibedakan berdasarkan risiko. Jika pengembangan produk atau kerjasama memasuki risiko rendah, cukup lapor saja, tidak perlu mengajukan persetujuan. Jika masuk risiko menengah dan tinggi, harus mendapat persetujuan Bank Indonesia dengan asesmen yang lebih komprehensif. Kedua, reformasi regulasi terkait aspek kepemilikan dan aspek pengendalian. Pengaturan kelembagaan ini tidak hanya meliputi komposisi kepemilikan saham, namun juga penilaian aspek pengendalian dalam bentuk kepemilikan hak suara atau voting right, hak khusus, dan hak pengendalian lainnya. Pengaturan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya kebutuhan pendanaan untuk mendorong inovasi, serta untuk menjaga stabilitas kepentingan nasional. Ketiga, reformasi regulasi terkait pengawasan berdasarkan klasifikasi risiko. Penyelenggara sistem pembayaran dikelompokkan sesuai kompleksitas, size-nya, dan skala risikonya menjadi 3 kategori, yaitu sistemik, kritikal, dan yang umum atau general. Pengelompokan tersebut berimplikasi pada yang pertama, pola pengawasan yang dilakukan. Misalnya intensitas pengawasan pada penyelenggara yang sistemik tentu akan lebih tinggi dibanding yang kritikal. Kewajiban setoran modal harus dipenuhi juga. BI memperkenalkan aturan permodalan bagi penyelenggara sistem non-bank, yaitu kewajiban permodalan sistem pembayaran, ada ketentuan modal minimal, sehingga penyelenggara memiliki kekuatan yang cukup untuk mengabsorb risiko dari aktivitas yang dijalankan. Pak Sugeng, waktu Anda 2 menit lagi ya Pak. Silakan Pak. Baik. Keempat, reformasi pengaturan juga ditujukan untuk mengakomodasi ekonomi dan keuangan digital, yaitu dengan revitalisasi sandbox atau wadah menampung inovasi. Kita akan mempunyai 2.0 di mana sandbox 2.0 adalah pengembangan dari sandbox yang sebelumnya ada. Lalu kita mempunyai regulasi sandbox, tetapi versinya 2.0, kita akan mempunyai tambahan industrial sandbox dan innovation lab, sehingga lebih dapat menampung inovasi. Inovasi-inovasi yang tidak mengganggu stabilitas SSK inilah yang dibutuhkan jika perekonomian Indonesia ingin tumbuh lebih tinggi ke depan. Kelima, reformasi regulasi terkait pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi. Mekanisme pengelolaan data oleh Bank Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pelaporan, namun juga melalui koneksi antar sistem. Ya. Pemrosesan data atau informasi akan dilakukan melalui infrastruktur data yang akan dibangun Bank Indonesia. Kita sudah mulai inisiatif ini dengan aplikasi pelaporan berbasis metadata, yaitu Bank Indonesia Antasena bersama tentu dengan OJK, ya,
Tentu pengelolaan data tadi akan memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi, termasuk konsumen consent, serta keamanan dari cyber. Dalam implementasinya tentu BI tidak berjalan sendiri, BI akan berkolaborasi bersama industri, berkoordinasi dengan otoritas terkait. Dalam konteks kolaborasi bersama ini, BI senantiasa menjamin komunikasi yang erat dengan perwakilan industri, yaitu dalam hal ini ASPI sebagai SRO di bidang sistem pembayaran. Reformasi regulasi yang tercantum dalam PBI sistem pembayaran juga memberikan dasar untuk mengoptimalkan peran SRO. Proses penyusunan dalam implementasi kebijakan, misalnya PIN, chip, dan kartu ATM, kartu debit, implementasi di lapangan tentu perlu didukung penuh oleh asosiasi. Kemudian keterlibatan SRO dalam mendukung implementasi proses perizinan, persetujuan, dan pengawasan. Ini juga perlu ditekankan. Pak Sugeng, mohon maaf Pak, waktu Anda hal-hal yang lain sudah habis Pak. Mohon maaf. Ya, kami rutin menyelenggarakan dalam hal ini sebentar lagi BI menginisiasi pembentukan forum sistem pembayaran untuk mengkoordinasi bagaimana melihat langkah-langkah ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan, insya Allah dengan langkah-langkah reformasi regulasi di bidang SP yang telah saya sampaikan tadi akan membawa pengaruh positif terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng untuk pemaparan. Kita semakin yakin Bapak Ibu bahwa akselerasi sistem digitalisasi ekonomi ini akan semakin cepat. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian dengan para pelaku industri perbankan dan jasa keuangan? Apakah juga sudah, atau masih ada yang harus dipersiapkan? Kita akan mendengarkan pemaparan dari Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Teguh Supangkat. Pak Teguh, waktu Anda 10 menit Pak. Kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati para narasumber, Pak Sugeng, Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang sistem pembayaran, Bapak Muhammad Rudi Salahuddin, Deputi Bidang 4 Kemenko Perekonomian, Ibu Mira Tayyiba, Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta para penanggap ada Pak Indra Utoyo, Pak Ardi Wibowo, Pak Budi Ganda, dan Pak Bima Laga, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini pagi ini saya mewakili Pak Heru Kristiana selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan. Seperti kita ketahui bahwa tahun 2020 yang baru saja kita lalui akan tercatat dalam sejarah sebagai tahun yang sangat menantang, di mana pandemi COVID-19 telah mengubah secara signifikan ekspektasi publik terhadap pelayanan keuangan, perubahan pola transaksi melalui digital channel yang menunjukkan pergerakan dari fisikal ke arah virtual, telah mengakselerasi perubahan ekosistem sektor keuangan secara masif. Dua hal tersebut menjadi tantangan besar saat ini dan ke depan yang perlu diselesaikan dengan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak untuk dapat menciptakan akselerasi transformasi digital terutama pada sektor perbankan. Kedepannya tentunya produk perbankan akan selalu melakukan satu perubahan, memperkaya produk dan juga aktivitasnya secara digital harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman, baik di bidang sistem pembayaran atau juga yang lainnya. Hal ini dilakukan antara lain melalui kerjasama bank dengan berbagai pihak melalui application programming interface. Pandemi COVID-19 telah membuktikan bahwa transaksi melalui layanan digital bank tumbuh pesat. Sejumlah bank mencatat kenaikan transaksi layanan elektronik secara signifikan. Hal ini tentunya memberikan dorongan dan kesempatan bagi industri perbankan untuk segera melakukan perubahan ke arah digitalisasi. Untuk dapat mendukung proses digitalisasi tentunya diperlukan investasi yang memadai, meskipun sejumlah bank telah mengakumulasikan investasi teknologi informasi dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi era digitalisasi. Namun demikian,
jika dibandingkan rata-rata investasi TI Big Tech per tahun, nilai investasi perbankan ini mungkin perlu lebih ditingkatkan lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dalam rangka mendukung roadmap pengembangan perbankan Indonesia tahun 2020-2025, OJK telah membuat suatu roadmap. Di dalamnya salah satu pilar terkait dengan akselerasi transformasi digital adalah pilar 2, di mana di pilar 2 ini terkait dengan memperkuat tata kelola dan manajemen informasi TI, mendorong penggunaan TI, juga mendorong kerjasama terkait dengan teknologi dan mendorong implementasi advance digital bank. OJK juga telah menyusun rencana kebijakan perbankan dalam rangka transformasi digital perbankan. Rencana kebijakan perbankan 2021 akan berfokus pada penguatan proses perbankan yang mendukung tren perkembangan industri dan teknologi, serta updating ketentuan prudensial yang mengacu pada standar internasional dengan tetap memperhatikan asas best fit. Beberapa kebijakan tersebut antara lain RPOJK Bank Umum yang mengatur kebijakan terkait digital banking dan RPOJK kegiatan usaha bank umum yang terdiri dari klasifikasi produk bank yang terdiri atas produk bank dasar, produk bank lanjutan, proses perizinan terdiri atas tanpa izin atau dengan izin, dan insentif perizinan melalui pembaruan dalam hal pemberitahuan kepada OJK atau instant approval. Dan juga kita juga menyusun blueprint transformasi digital perbankan, yaitu untuk menyediakan balance framework antara mendorong inovasi pada perbankan sekaligus menjaga perbankan yang safe and sound. Pada tahun 2021 ini juga direncanakan yang terbitnya blueprint transformasi digital yang intinya ada 5 building block, yaitu mengenai data, kolaborasi, manajemen risiko, teknologi, dan tatanan institusional yang dilengkapi oleh pilar dukungan terhadap inovasi. Blueprint transformasi digital perbankan akan memberikan arah yang lebih konkret akan digitalisasi perbankan ke depan untuk mendorong akselerasi transformasi digital. Untuk mendukung kebijakan dalam rangka akselerasi transformasi digital pada perbankan, dalam arah ke depan OJK juga melakukan penyesuaian regulatory framework yang berfokus pada pengembangan pengaturan, perizinan, dan pengawasan agar dapat mendukung transformasi digital yang dilakukan oleh perbankan. Lebih lanjut, pengaturan akan mengacu pada principle based dan memberi ruang yang kondusif bagi industri untuk tumbuh dan berinovasi. Transformasi perizinan sebagai upaya peningkatan kecepatan, ketepatan, dan transparansi dalam prosesnya. Selanjutnya juga akan melakukan revisit bisnis proses pengawasan dan pengembangan dukungan SupTech yang lebih efisien dan berorientasi ke depan. Pak Teguh, waktu Anda 2 menit lagi ya Pak. Perubahan prinsip pengaturan dari rule based menjadi principle based diharapkan membuat pengaturan menjadi lebih kondusif, di mana principle based dianggap dapat memperkuat citra organisasi yang lebih bertanggung jawab, di mana suatu organisasi dapat mengatur sistem manajemen dan internal kontrol mereka secara mandiri. Selain itu, terdapat rencana perubahan pola pengawasan, yaitu penerapan teknologi yang mengoptimasi analisis data dan fungsi pengawasan untuk menjadi lebih terkini dalam monitoring potensi risiko dan pengambilan professional judgment secara tepat waktu dan tepat substansi. Reformasi perizinan akan dilakukan untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan transparansi, dan juga di antara sejumlah kebijakan yang akan dikeluarkan OJK dalam merespon era digitalisasi, salah satunya adalah RPOJK terkait dengan perubahan kegiatan usaha bank umum. Ini RPOJK ini terdiri atas klasifikasi produk bank yang terdiri dari produk bank dasar dan produk bank lanjutan. Dari sejumlah paparan yang telah kami jelaskan,
izinkan kami menyimpulkan beberapa key point terkait dengan penerapan principle based di era digitalisasi. Dengan principle based regulation, OJK mengedepankan trust kepada bank dalam beroperasi, berinovasi, dan kapasitas mitigasi risikonya. OJK akan terus membangun pemahaman bersama dengan bank mengenai berbagai praktik dan pendekatan yang dapat diterima dalam pemenuhan principle based regulation yang ditetapkan OJK, termasuk melalui pengawasan onset maupun offset untuk memastikan konsistensi pemenuhan praktik perbankan yang sehat. Know your risk principle menjadi kunci saat melakukan inovasi produk dan layanan digital. Pada penerapan principle based regulation, manajemen bank memegang kunci utama dalam penerapan keseimbangan antara arah strategi bisnis bank dengan guidance prinsipal yang dikeluarkan regulator. Sebagai penutup, ke depan OJK mendorong agar industri dapat meningkatkan daya saing dengan akselerasi transformasi digital. Saya yakin kolaborasi dengan industri dan juga stakeholder terkait dalam menyusun kebijakan dengan tetap memperkuat aspek manajemen risiko akan membuat bank semakin fleksibel dalam berinovasi. Tentunya transformasi digital perlu didukung oleh aspek permodalan yang kuat untuk terus dapat menerapkan teknologi terkini. Baik. Demikian paparan kami kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh Supangkat. Bapak Ibu semua, bagaimana mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan itu juga tidak bisa lepas dari keamanan data. Ini menjadi isu besar bagi kita semua, bukan hanya Indonesia, tentunya bagi negara-negara lain. Dan kita akan mendengarkan bagaimana strategi nasional perlindungan data pribadi dan infrastruktur digital akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ibu Mira Taiba. Bu Mira, waktu Anda 10 menit, Bu. Kami persilakan. Terima kasih Pak Leonard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Rudi, Deputi Kemenko Bidang Perekonomian, Pak Sugeng, Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Pak Teguh, Deputi Komisioner dari OJK. Baik, saya ingin memberi konteks dulu Pak Leonard. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, katakanlah 4-5 tahun terakhir ini, pemerintah sudah berusaha maksimal bersama industri untuk merealisasikan potensi ekonomi digital Indonesia. Yang kalau menurut studi yang sering kita rujuk, yaitu studi Google Temasek, itu besaran nilai potensi ekonomi Indonesia adalah 40% dari nilai potensi kawasan ASEAN. Jadi memang sangat besar. Di sektor e-commerce, jadi saya langsung fokus di e-commerce yang menjadi salah satu lighthouse sekaligus laboratorium kita bagi pengembangan ekonomi digital. Pemerintah di tahun 2016 sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang kemudian dilanjutkan dengan peraturan Presiden mengenai peta jalan e-commerce. Dan menariknya selama pandemi itu kita melihat bukan saja e-commerce, fintech atau ride hailing yang biasanya menjadi contoh bagi pengembangan ekonomi digital, tapi kita juga melihat bangkitnya edutech dan healthtech. Jadi memang potensi ekonomi digital Indonesia itu sangat besar. Nah, dalam melakukan pengembangan dan pemanfaatan ekonomi digital, kami di Kominfo sangat memperhatikan arahan Bapak Presiden seperti yang bisa kita lihat di slide ini. Di tahun ini saja ada 2 acara yang kami highlight. Yang pertama adalah Pak Presiden menyampaikan di rapat pimpinan TNI Polri tanggal 15 Februari lalu, yang intinya adalah yang sebagaimana di bold kuning, perlunya menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, agar dapat digunakan secara produktif. Jadi kita ingin sekali mengeksplor potensi ekonomi digital kita. First thing first-nya adalah menjaga ruang digital kita bersih, agar bisa digunakan secara produktif. Pada kesempatan yang lain, Pak Presiden juga memberikan arahan mengenai kedaulatan dan kemandirian digital. Mengingatkan juga bahwa kita tidak boleh menjadi korban unfair practices. Bahkan beliau menegaskan kita bukan bangsa yang proteksionisme, tapi kita juga tidak boleh menjadi korban dari unfair practices dari raksasa digital dunia.
Pak Presiden juga mengarahkan pentingnya mendorong penguasaan teknologi digital mutakhir bagi semua anak bangsa, dan tentunya adalah berpegang teguh kepada kedaulatan bangsa di tengah globalisasi dan hiperkompetisi ini. Jadi kami, Bapak Ibu, sudah menyelesaikan peta jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang bersamaan dengan elaborasi dari arahan Bapak Presiden ini, kami juga sudah menyusun sebagaimana instansi pemerintah lainnya adalah rencana strategis 2020-2024. Kalau kita kelompokkan ke dalam 3 isu yang menjadi concern dari Pak Presiden, yang pertama adalah penciptaan kedaulatan dan kemandirian digital. Kominfo tentunya fokus di infrastruktur digital, bagaimana kita memperkuat dan juga mendorong pemerataannya. Kemudian melakukan pelindungan data pribadi, ada pengaturan TKDN untuk perangkat telekomunikasi, kebijakan cross-border data flow, SDM digital, juga dukungan bagi perusahaan rintisan dan pelaku UMK. Ini hanya sebagian dari menu yang Kominfo lakukan sejak tahun 2020 atau bahkan kalau untuk infrastruktur sebelumnya. Kemudian untuk isu penciptaan ruang digital yang bersih, kami juga menyusun pedoman implementasi Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Kita juga meningkatkan literasi digital, bukan hanya mampu menggunakan digital, tapi juga kita menekankan kepada etika, culture, dan safety dari penggunaan digital. Kami juga melakukan pengendalian konten negatif dan hoax. Jadi sebagai informasi saja, selama pandemi ini, atau sudah sangat banyak hoax atau berita yang kami beri label hoax atau disinformasi sehingga tidak menyesatkan. Di acara perayaan Hari Penyiaran Nasional beberapa hari yang lalu di Solo, Bapak Presiden juga menekankan kepada keterbukaan informasi. Tapi keterbukaan informasi di sini juga harus dipahami bahwa kita harus bisa atau memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah informasi, harus memiliki kemampuan mencerna informasi sehingga kita tidak dengan mudah termakan hoax. Inilah salah satu upaya Kominfo untuk mendorong pengembangan ekonomi digital khususnya di hilirnya. Kemudian untuk penciptaan fair playing field, salah satu yang upaya kita lakukan adalah tentunya pengelolaan kompetisi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rudi, ada Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya. Di kami itu ada PP Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, di mana Kominfo berusaha untuk menyeimbangkan antara kekuatan OTT dan juga pemain lokal. Kami juga melakukan pemantauan terhadap apa yang terjadi di global. Jadi salah satu berita atau dinamika yang terjadi di Australia sangat menarik, di mana pemerintah Australia bermaksud untuk mengenakan hak cipta kepada berita yang diambil oleh OTT dan diposting di platformnya yang diambil dari media konvensional mainstream. Jadi ini juga merupakan salah satu cara untuk menyeimbangkan kedua pihak tersebut. Ini menjadi suatu pergerakan yang menarik yang kami juga amati di tingkat global. Tentunya upaya yang kami lakukan itu juga perlu didukung. Yang pertama dan yang utama adalah bagaimana kita melakukan mekanisme koordinasi lintas regulator. Jadi kita sudah bergeser dari pendekatan vertikal, pendekatan sektoral, yaitu antara pemerintah dengan industrinya, ke pendekatan ekosistem yang berbasis platform, di mana justru koordinasi lintas regulator menjadi suatu hal yang krusial. Bersamaan dengan itu, kami juga melakukan penguatan Kominfo sebagai leading sektor di digital. Salah satunya adalah dengan rebranding yang sedang kami lakukan saat ini. Untuk agenda infrastruktur di slide selanjutnya, inti dari pengembangan infrastruktur adalah tentunya mendorong inklusivitas, meningkatkan produktivitas, dan memberi ruang untuk inovasi. Sekian banyak menu, kita mendorong deployment dari 4G, akan selesai di tahun 2023, satelit high throughput satellite akan launching atau akan mulai beroperasi juga di tahun 2023.
Digitalisasi penyiaran akan diselesaikan atau akan dimulai migrasi ke penyiaran digital adalah 2 November tahun depan. Ini sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pengelolaan sistem atau spektrum frekuensi radio ini juga untuk mencari ruang untuk 5G, di mana kita juga sudah melakukan beberapa trial dengan industri. Jadi tidak saja untuk kita mendorong pemerataan untuk meningkatkan inklusivitas, tapi kita juga mencoba teknologi baru dalam hal ini 5G untuk meningkatkan produktivitas. Bu Mira, waktu Anda 2 menit lagi ya Bu, silakan. Baik. Terima kasih. Kita juga membangun pusat data nasional. Itu semua adalah yang hard infrastructure, yang soft infrastructure-nya adalah kita juga membangun manusianya. Baik itu digital technopreneur maupun digital talent. Jadi bukan hanya literasi digital yang basic, tapi kita juga memberikan keahlian di bidang digital. Apakah itu IoT, AI, Big Data, dan teknologi digital lainnya. Sedangkan di slide selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan pengendalian mengenai data. Kami sangat memahami data itu bisa digunakan sebagai kompas, tapi juga bisa sebagai public goods yang memiliki nilai. Nah, utamanya sebagai public goods yang memiliki nilai, di mana di sini dilakukan monetasi terhadap data, kita harus memastikan pelindungannya, bahwa aksesnya legal, kemudian kerahasiaannya dijaga, pemanfaatannya juga sesuai dengan konteksnya atau peruntukannya, tidak terjadi misuse atau abuse terhadap data. Konsep-konsep atau prinsip pelindungan data pribadi juga diterapkan. Sebisa mungkin ada manfaat bagi pemilik data dan tentunya juga etika. Untuk memanfaatkan dan sekaligus melindungi data, Kominfo sudah menyusun instrumennya, baik itu mulai dari Undang-Undang ITE, Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik PP 71 2019, Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 mengenai PSL lingkup privat. Yang sedang dibahas sekarang bersama DPR adalah RUU Pelindungan Data Pribadi. Bu Mira, waktu Anda sudah habis Bu, mohon maaf, silakan Bu. Oke, mungkin sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa kerjasama antar regulator itu menjadi suatu hal yang penting dan kami sangat menyambut baik apa yang BI dan Kemenko Perekonomian lakukan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mira Thayyibah. Kita sama-sama menantikan tentunya Bapak Ibu bagaimana rancangan undang-undang perlindungan data pribadi itu bisa disegerakan begitu ya Bu Mira ya. Dan Bapak Ibu semua kita sudah mendengarkan 4 pemerasaran yang memberikan ide juga untuk kita bagaimana melihat percepatan dari digitalisasi ke ekonomi dan keuangan ini. Kita akan memberikan kesempatan berikutnya kepada beberapa pihak yang pasti sangat berkepentingan. Yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada Ketua Bidang Operation Technology and Regulatory Reporting dari Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas, Pak Indra Utoyo untuk memberikan tanggapannya. Pak Indra, waktu Anda 5 menit ya Pak. Silakan Pak Indra. Terima kasih Pak Leonard. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dengar ya? Baik, yang saya hormati Bapak Sugeng, Deputi Gubernur BI Bidang Sistem Bayaran, yang saya hormati Pak Rudi Salahuddin, Deputi Bidang 4 Kementerian Kemenko Perekonomian, juga Pak Teguh Sepangkat, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan 1 OJK, dan Ibu Mira Thayyibah, Sekjen Kominfo, juga para penanggap Pak Ardi, Pak Budi, Pak Bima, dan seluruh Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Ibu pemerasaran bahwa kita telah memasuki bahkan dipercepat era ekonomi digital dan di mana masyarakat sekarang lebih mengemari transaksi digital yang lebih cepat, mudah, murah, aman dan handal dibanding transaksi konvensional. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhannya maka dibutuhkan keterbukaan dan juga kolaborasi digital antar berbagai pelaku ekosistem industri dan juga antar lintas regulator begitu yang menyangkut perbankan, kemudian fintech,
fintech payment, e-commerce, ride-hailing, dan juga berbagai ekosistem digital lainnya seperti agritech, edutech, healthtech, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dari Bank Indonesia merupakan sebuah langkah strategis untuk membawa sistem pembayaran Indonesia yang kompetitif dan sehat di era digital. Di sisi lain, dengan pesatnya transaksi dan kolaborasi antar industri digital di Indonesia, mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah data yang diakses dan dikelola, yang tentunya melibatkan data pribadi. Data pribadi menjadi kritikal karena banyak digunakan untuk analisa customer behavior yang bertujuan untuk meningkatkan customer experience. Selain itu, ancaman risiko cyber yang berfokus pada data pribadi semakin meningkat. Oleh karena itu, guna memitigasi risiko cyber fraud, dibutuhkan regulasi dan kolaborasi lintas sektor, antara lain perbankan, fintech, penegak hukum, serta pihak-pihak lain termasuk industri telekomunikasi dan informatika yang sangat esensial bagi perkembangan ekonomi digital, mengingat sebagian besar layanan pembayaran digital dan sistem keuangan memanfaatkan autentifikasi berbasis nomor telepon seluler. Oleh karena itu, regulasi dan kolaborasi lintas sektor, antara melalui inisiatif Shared Blacklist Repository, termasuk Mobile Number Repository, akan sangat membantu pelaku industri dalam mengidentifikasi secara dini kemungkinan aktivitas cyber fraud. Seperti kita tahu ada SIM swap, ada account takeover, identity theft, begitu yang juga melibatkan nomor telepon dan juga account dari nasabah begitu. Di samping itu juga diperlukan respon yang cepat lintas industri jika terjadi insiden cyber yang melibatkan lintas industri. Dengan regulasi dan kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan sistem bayaran dan sistem keuangan digital Indonesia akan dapat tumbuh dengan akselerasi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Di industri keuangan Indonesia, khususnya perbankan, sebagaimana disampaikan Pak Teguh, jadi OJK sebagai regulator juga telah menginisiasi reformasi regulasi, salah satunya tertuang dalam roadmap pengembangan perbankan Indonesia 2020-2025 yang fokus pada penguatan struktur dan keunggulan kompetitif, akselerasi transformasi digital, penguatan peran perbankan terhadap ekonomi nasional, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Langkah ini tentu tidak hanya akan menumbuhkan inovasi-inovasi baru di dunia perbankan, namun juga memperkuat pengaturan dengan pendekatan principle based tadi sebagaimana disampaikan Pak Teguh, memperkuat perizinan dan pengawasan dengan pemanfaatan teknologi, serta memperkuat pengawasan konsolidasi kelompok usaha perbankan demi terciptanya ekosistem keuangan Indonesia yang kompetitif dan selalu relevan dengan perkembangan teknologi. Dengan adanya reformasi regulasi dan kolaborasi dari seluruh regulator lintas sektor, diharapkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia akan dapat tumbuh dengan cepat, serta dapat menjawab tantangan-tantangan yang muncul di masa yang akan datang, seperti perlindungan data pribadi, cyber fraud, dan mekanisme pemanfaatan infrastruktur data pihak ketiga dengan tetap mengedepankan aspek keamanan, efisiensi, dan tata kelola yang baik. Perbanas sangat mengapresiasi langkah-langkah reformasi regulasi yang telah dilakukan oleh seluruh regulator untuk mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Kami berharap reformasi regulasi yang dilakukan dapat menjadi payung bagi industri lintas sektor dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia yang sehat, adaptif, dan produktif. Perbanas juga berkomitmen untuk mendukung penuh langkah reformasi regulasi yang dilakukan oleh otoritas, khususnya OJK, dan kami siap untuk terlibat aktif dalam upaya implementasi reformasi regulasi tersebut. Perbanas berkeyakinan dengan reformasi regulasi yang forward-looking dan akomodatif terhadap kebutuhan industri saat ini akan menjadikan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang tumbuh dengan sehat dan akselerasi yang tinggi di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra Utoyo. Berikutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan tanggapan dari Koordinator Working Group 5 Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, Bapak Ardi Wibowo. Pak Ardi, waktu Anda 5 menit juga Pak. Kami persilakan. Terima kasih Pak Leonard Samosir. Yang saya hormati Pak Muhammad Rudi Salahuddin, Deputi Bidang 4 Kemenko Perekonomian, Pak Sugeng, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Pak Teguh Supangkat, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan 1 OJK, Ibu Mira Taiba, Sekjen Kemenkominfo,
Bapak-bapak penanggap, Bapak Indra Sutoyo, Bapak Budi Ganda Subrata, dan Bapak Bima Laga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkembangan digitalisasi yang sangat pesat telah merubah landscape industri sistem pembayaran dan melahirkan pemain produk layanan serta bisnis proses baru. Terkait dengan hal tersebut, regulatory reform yang dilakukan Bank Indonesia merupakan sesuatu yang dinantikan oleh pelaku industri. Harapan dari industri, regulatory reform ini dapat menghasilkan penyederhanaan, khususnya dalam hal perizinan dan persetujuan, sekaligus mendorong inovasi, sinergi, dan kolaborasi lebih lanjut. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, ASPI, menyambut baik dan mendukung penerbitan PBI nomor 2223/2021 tentang sistem pembayaran dengan pendekatan principle based dan mencakup end-to-end proses, dimulai dari entry policy hingga exit policy, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya oleh Pak Sugeng. Beberapa terobosan seperti reklasifikasi pelaku sistem pembayaran, perizinan secara bundling, persetujuan berbasis risiko, pengaturan aspek kepemilikan dan pengendalian, data serta informasi, telah memberikan landasan dan harapan bagi pelaku industri untuk senantiasa tumbuh dan berkembang secara lebih dinamis dan berkesinambungan. ASPI juga berterima kasih dan mengapresiasi Bank Indonesia yang telah menyelenggarakan berbagai sosialisasi dan forum diskusi, sehingga ASPI dapat menyampaikan beberapa masukan dari anggota kami, khususnya dalam menginterpretasikan ketentuan-ketentuan dalam PBI tersebut, termasuk dalam hal ini melihat manfaat maupun dampak strategis dalam implementasinya. ASPI juga memahami bahwa beberapa ketentuan memang masih menunggu aturan yang lebih detail dari BI melalui PBI turunan dan ketentuan lainnya. Kedepannya, ASPI sebagai Self-Regulatory Organization atau SRO berharap untuk dapat terus dilibatkan oleh BI dalam diskusi, khususnya dalam penyusunan peraturan turunan, sehingga masukan dan perspektif dari industri dapat dipertimbangkan dalam peraturan turunan yang sifatnya lebih aplikatif tersebut. Selain itu, industri juga mengharapkan sinergi dan alignment lintas sektoral dan antar otoritas atau regulator, sehingga spektrum regulatory reform bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Hal ini sesuai yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Mira atau Iba. Demikian tanggapan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator Pak Leonard Samusir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi Wibowo untuk tanggapannya. Menarik karena ini adalah sarana komunikasi yang langsung antar para stakeholders. Bapak Ibu peserta, saya kembali mengingatkan untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaan lewat kolom chat. Dan berikutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK, Bapak Budi Ganda Subrata. Pak Budi, waktu Anda 5 menit Pak, silakan menanggapi. Terima kasih Pak Leonard Samusir. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sugeng, Pak Muhammad Rudi Salahuddin, Pak Teguh Supangkat, Ibu Mira Taiba. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pemaparannya yang komprehensif tadi. Selamat pagi juga kepada yang saya hormati kepada Bapak Indra Utoyo, Pak Ardi Wibowo, Mas Bima Laga sebagai sama-sama penanggap di acara pagi ini. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada para regulator Bank Indonesia, OJK, Kominfo, khususnya dan regulator-regulator lainnya, khususnya untuk regulatory reform di era digital ini. Karena kami lihat memang di zaman era digital ini perlunya ada adaptasi khususnya dari sisi regulasi dan industri menanggapi pengembangan inovasi di ekonomi digital ini. Mungkin saya izinkan saya untuk share beberapa catatan dan observasi, khususnya dari sudut pandang AFTEK sebagai asosiasi yang menaungi beberapa member-member kami di industri fintech. Dari tahun 2015 ada sekitar kurang dari 10 member di bidang fintech yang dalam jangka waktu 5 tahun sudah berkembang menjadi 350 member dengan berbagai macam model bisnis mulai dari peer-to-peer lending, sistem pembayaran, eKYC, sampai dengan fraud detection system. Kami lihat ini juga salah satu bentuk banyaknya inovasi khususnya di area TechFin.
Selain itu, kalau kita lihat juga di tahun 2020 berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh McKinsey, Bain, dan juga Temasek, dan Google juga, telah terjadi peningkatan sebanyak 37% pengguna digital di Indonesia yang sebelumnya tidak pernah menggunakan solusi digital. Jadi ini kami lihat, ini salah satu bentuk reaksi dari pandemi COVID yang mungkin menjadi bentuk positif karena secara tidak sengaja akselerasi adopsi produk digital itu terjadi dengan cepat. Selain itu kami lihat dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan regulasi yang mulai memfasilitasi teknologi digital. Mulai dari verifikasi elektronik, eKYC, tanda tangan digital, dan juga video call sebagai pengganti face-to-face KYC atau CDD yang dilakukan oleh penyelenggara jasa keuangan maupun penyelenggara jasa pembayaran. Selain itu kami lihat penetrasi smartphone atau perangkat di Indonesia itu jauh melebihi ketimbang jumlah populasi yang sudah bank atau mendapatkan akses ke produk perbankan. Sehingga ini menjadi suatu capital untuk bisa menawarkan solusi-solusi perbankan, pembayaran maupun solusi keuangan digital melalui internet dan melalui inovasi-inovasi di bidang techfin, khususnya dengan kolaborasi antara ekosistem. Terakhir kami melihat juga data, baik transaksi keuangan, pembayaran maupun data pribadi akan semakin banyak beredar. Sehingga kami lihat perlunya adanya rambu-rambu regulasi, peran serta antara pengaturan, pengawasan, dan juga SRO dan asosiasi untuk turut serta mengawasi dan menjaga rambu-rambu agar data ini tetap terjaga. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan tanggapan khususnya terhadap regulatory reform yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng, khususnya untuk di bidang sistem pembayaran. Kami lihat pendekatan yang menjauhi instrumen based dan lebih mendekati menuju principle based, ini dapat mendorong inovasi di layanan sistem pembayaran pada khususnya. Kami lihat blueprint sistem pembayaran tahun 2025 yang sudah di-launch Bank Indonesia juga dapat mendorong inovasi melalui digitalisasi perbankan, interlink antara perbankan dan fintech, dan juga menjaga aspek-aspek khususnya mengenai perlindungan konsumen, APU PPT, dan juga kepentingan nasional. Sebagai penutup, kami rasa dari asosiasi kami melihat masa depan ini cukup cerah. Maka dari itu mari kita sama-sama berkolaborasi dan bekerja sama untuk mendorong ekonomi keuangan digital di Indonesia dan memberikan manfaat yang baik khususnya bagi kita semua di negara yang kami cintai ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Ganda Subrata. Memang kalau kita melihat senyum Pak Budi, harusnya reformasi atau akselerasi ekonomi keuangan digital ini semakin cerah lagi. Kita akan mendengarkan berikutnya tanggapan dari Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA, Bapak Bima Laga. Pak Bima, 5 menit waktu Anda untuk menanggapi. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi juga untuk Pak Sugeng, Pak Rudi, Bu Mira, dan Pak Teguh, serta para penanggap dari ASPI, Pak Indra, dan rekan saya Mas Budi. Apa kabar? Di sini saya ingin menanggapi kalau memang tren ekonomi digital itu sangat tinggi belakangan ini, bahkan menurut source data dari Bank Indonesia yang saya kutip, transaksi e-commerce pada tahun 2020 itu menyentuh angka 253 triliun dan diprediksi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 itu sekitar 124 miliar US dollar. IDEA sendiri kita menjadi organizer untuk Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Itu pada tahun 2018 transaksinya sebesar 6,8 triliun, tetapi pada tahun 2020 transaksi Harbolnas sendiri menyentuh angka 11,6 triliun. Itu bisa dilihat dari potensi ekonomi digital, 70,5% kenaikannya itu terdiri menimpang dari Harbolnas itu sendiri. Kalau berbicara dampak dari ekonomi digital, setidaknya 30% dari perdagangan online merupakan konsumsi baru. Dan ini menangkap juga kebutuhan yang sebelumnya belum terjangkau. Yang menarik dari source dari McKinsey tahun 2018, bagaimana ekonomi digital menyediakan 26 juta lapangan pekerjaan terutama di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
memang kalau bisa dilihat konsumen di luar Jawa lebih hemat 11 sampai 25% dari belanja online, dan lebih dari 35% pendapatan yang dihasilkan dari e-commerce itu dihasilkan oleh para ibu-ibu atau perempuan dibandingkan retail offline yang hanya 15%. Tadi juga disinggung mengenai data pribadi, itu kita juga menyadari betapa pentingnya data pribadi, karena kita juga melihat semoga data pribadi ini perumusannya peraturan yang melibatkan public private discussion. Terakhir kita juga bersama dengan Mas Budi sudah diundang di DPR untuk RDP, tetapi kita juga belum mengetahui sudah sampai di mana proses terakhirnya. Sehingga ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut dapat diimplementasikan dan mendukung dari perkembangan ekosistem ekonomi digital. Perlindungan data pribadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Dan yang terakhir adalah ekosistem ekonomi digital terdiri dari berbagai model dan skala bisnis yang berbeda-beda. Perumusan dan kebijakan baik itu strategi nasional ekonomi digital harus mempertimbangkan dampak dan kebijakan terhadap pelaku UMKM, karena di dalam ekonomi digital sendiri banyak sekali para UMKM yang bersandar kepada pelaku dari ekonomi digital. Saya rasa itu saja tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bima Laga, menarik sekali. Tadi barusan kita mendengar angka yang luar biasa besar. Saya yakin Bapak Ibu dan saya juga harus jujur mengakui, saya juga bagian dari orang-orang yang sekarang lebih suka belanja dengan melihat handphone, mengetik, dan tinggal menunggu dengan harap-harap cemas datangnya tepat atau malah menyasar begitu ya Bapak Ibu. Ini menarik sekali yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan juga penanggap. Tetapi ini sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kita sudah mendapatkan pertanyaan dari Bapak Ibu peserta Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia ini. Yang pertama ada pertanyaan yang saya minta nanti kepada Pak Rudi untuk menjawab ya Pak. Pertanyaannya begini Pak Rudi, dengan telah diimplementasikannya Undang-Undang Cipta Kerja, apa saja dampak yang sudah dirasakan khususnya untuk efisiensi industri? Mungkin kalau saya rephrase sedikit Pak Rudi, apa iya Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah mengefisienkan industri kita? Pak Rudi Salahuddin silakan menjawab Pak. Baik Bapak, jadi kalau kita melihat bahwa dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja, memang tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah bagaimana kita meningkatkan investasi dan menyederhanakan perizinan berusaha. Jadi khusus untuk industri, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini kita melihat bahwa sudah banyak sekali yang kita sederhanakan, yang kita atur penyederhanaannya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Mulai dari perizinan, lalu bagaimana mereka berinvestasi di daerah, yang mana aturan-aturan yang selama ini menjadi penyekat dan penghambat mereka berinvestasi, ini kita perbaiki. Nah, disinilah nantinya kita melihat bahwa terjadi ekosistem yang baru, yang mana kita akan termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana kita menyederhanakan aturan-aturan ketenagakerjaan yang mana saat ini sangat membelenggu industri untuk berinvestasi. Ini juga nantinya akan kita perbaiki, akan terjadi ekosistem yang baru, sehingga kita harapkan di dalam recovery ekonomi pasca pandemi ini, secara paralel nantinya industri ini akan meningkat seiring dengan perbaikan dan juga di dalamnya ada efisiensi dari ekosistem yang baru. Mungkin itu sebagai jawaban. Baik, terima kasih Pak Rudi. Pertanyaan itu memang muncul juga Pak di banyak kesempatan, mungkin juga antara lain lewat saya, dan memang salah satu mungkin Pak Rudi yang kalau boleh ditambahkan, bagaimana komunikasi atau sosialisasinya Pak. Beberapa orang bertanya sebetulnya seperti apa sih Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa memperbaiki persisnya. Mungkin peraturan-peraturan turunannya kita sama-sama sudah tahu dan itu yang kita harapkan. Terima kasih Pak Rudi sudah menjawab pertanyaannya. Dan pertanyaan berikut kami arahkan
kepada Pak Sugeng. Pak Sugeng mohon menjawab ya Pak. Pertanyaannya begini, bagaimana dampak penerbitan peraturan Bank Indonesia sistem pembayaran terhadap pelaku industri yang sudah melakukan kegiatan dan memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum peraturan Bank Indonesia itu berlaku? Pak Sugeng silakan Pak dijawab Pak. Terima kasih Pak Leonard. Ya, PBI ini memang memayungi ya kegiatan-kegiatan ke depan, tapi dampaknya memang sangat luar biasa Pak Leonard ya. Saya ingin menyebut misalnya nanti di perizinan ini ya. Ini perizinan menjadi concern kami sekali. Dulu kan pendekatannya kalau perizinan melalui instrumen ya. Ada yang mengajukan misalnya penerbitan uang elektronik, ATM, ribet sendiri-sendiri itu, sendiri-sendiri. Nah, kemudian juga ini yang terkait dengan account issuance service, kemudian yang terkait dengan payment initiation dan acquiring service juga, atau yang disebut yang pendapatan lalu itu acquirer ya, itu juga sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Jadi itu butuh waktu lama. Jadi sekarang kita bundle ya, kita bundle menjadi satu ya, sehingga nanti ada kategori misalnya kategori satu yang ada yang jadikan satu tadi yang account issuance service, kemudian di payment initiation acquiring service maupun di account information service, jadi satu, dan remittance. Jadi paket yang lengkap tadi yang di kategori satu cukup lengkap. Jadi kalau seseorang nanti mengajukan akan lebih simpel ya, jadi tidak satu-satu gitu. Kemudian juga ada kategori dua ada yang kita sebut PIAS dan account information service. Kemudian yang paling gampang juga yang paling simpel yaitu kategori 3 misalnya remitensi ya. Remitensi itu sesuatu yang hal yang tidak sistemik. Nanti kegiatannya ada dibagi 3 Pak Ronald. Ada yang sistemik, kritikal, dan yang umum. Nah, yang umum ini nggak usah izin, cuma menginformasikan pada kita. Jadi sudah cepat sekali. Tentunya yang sistemik ya harus kita lihat, terutama di dalam hal teknologinya. Ini kan sangat penting sekali untuk benar-benar tadi bisa aman. Ini salah satu yang di perizinan. Nah, tentu hal yang lain tadi kita di dalam pengawasan juga gitu, kita lebih fokus ya, karena ada yang kita akan fokus pada pengawasan penggangguan sistem pembayaran yang mempunyai dampak sistemik. Karena kita klasifikasikan ada yang sistemik, ada yang kritikal dan yang umum. Nah, kita fokus pengawasannya hanya yang di kritikal, sistemik dan kritikal. Demikian mungkin Pak Ronald. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Mungkin juga kembali Pak, sosialisasi yang harus terus digencarkan begitu ya Pak. Terima kasih Pak Sugeng. Pertanyaan berikut untuk Pak Teguh Supangkat. Pak Teguh, ada pertanyaan begini Pak, apa yang sudah dilakukan oleh otoritas jasa keuangan untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan? Ini jangan-jangan yang bertanya ini sudah pernah merasakan efek samping yang tidak nyaman mungkin ya, Pak Teguh, dari penyedia jasa keuangan. Bagaimana Pak Teguh? Silakan Pak dijawab Pak. Terima kasih Pak Leonard. Jadi OJK itu punya beberapa pengaturan yang mewajibkan itu bank punya suatu teknologi informasi untuk bisa misalnya dalam kerangka untuk suatu pelaporan. Kita punya namanya POJK mengenai Apollo, yaitu terkait dengan bagaimana bank itu melaporkan kegiatan usahanya, yaitu laporan bulanan maupun mingguan dan laporan-laporan yang terkait dengan teknologi informasi. Semuanya diarahkan laporan-laporan itu adalah dengan menggunakan teknologi. Mau tidak mau, jadi di lembaga jasa keuangan itu harus memanfaatkan suatu teknologi. Selain itu di POJK manajemen risiko terkait dengan teknologi informasi itu ada kewajiban, misalnya bank itu punya suatu teknologi informasi yang dapat mempermudah baik sisi nasabah maupun untuk operasional dari banknya sendiri. Apalagi dengan kondisi saat ini, kita ini di roadmap pengembangan perbankan Indonesia lebih ditekankan lagi
terkait pertama adalah di pilar 1, ini ada butir yang terkait dengan mendorong inovasi produk dan layanan yang mau tidak mau dengan adanya kondisi saat ini didorong untuk bank itu untuk melakukan suatu inovasi dan layanan yang lebih. Kemudian terutama yang terkait dengan teknologi informasi adalah yaitu di pilar 2 terkait dengan akselerasi transformasi digital. Pertama adalah bagaimana nantinya perlu memperkuat tata kelola dan juga memperkuat manajemen risiko teknologi. Termasuk nanti perlu ada kolaborasi terkait dengan teknologi informasi dan juga nanti ke depan bagaimana kalau kita harus menyiapkan advance digital bank. Demikian Pak Leonard. Baik, Pak Teguh sedikit Pak, jadi itu sudah disiapkan oleh OJK dan terus diawasi oleh OJK juga ya Pak ya, penerapan teknologi tadi begitu ya Pak ya? Iya benar, OJK itu punya yang terakhir itu yang namanya OBOK, OJK BOK. Jadi bagaimana ini kita nggak perlu fisik tapi kita cukup virtual untuk bisa kolaborasi untuk mengawasinya. Baik, gitu, terima kasih Pak Teguh. Memang ya kita harus berdamai dengan keadaan ini Bapak Ibu. Kita masih harus menjaga jarak di masa pandemi. Terima kasih Pak Teguh. Pertanyaan berikut saya minta Bu Mira nanti untuk menjawab. Pertanyaannya begini Bu Mira, mengingat data is the new oil, walaupun saya juga agak kurang nyaman ya, karena kalau kita lihat Bapak Ibu minyak sekarang harganya sudah lumayan murah juga. Tetapi kalau kita asumsikan bahwa data is the new oil, sesuatu yang berharga, dalam era digitalisasi dan pemanfaatan data, dilakukan oleh pelaku industri di berbagai sektor, seberapa penting fungsi koordinasi antar otoritas dalam mengatur data, khususnya untuk perlindungan data pribadi? Bu Mira, silakan dijawab. Terima kasih Pak Leonard. Begini, kalau tadi data itu seperti koin, dua sisi koin gitu ya. Jadi ada sisi pemanfaatan, ada sisi pelindungannya. Kalau untuk sisi pemanfaatan yang sangat kita rasakan saat ini, bisa ditanya nanti sama teman-teman khususnya sama Pak Bima tuh, IDEA, bagaimana pemerintah bersama otoritas khususnya BI berusaha untuk memiliki data bersama mengenai e-commerce. Walaupun sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019, pada kenyataannya koordinasi antara instansi pemerintah, misalnya minta data ke Bank Indonesia dan seterusnya itu masih dilakukan. Itu dari sisi pemanfaatan. Dari sisi pelindungan yang dilakukan adalah gimana Pak? Mohon maaf, dilanjutkan Bu, silakan. Ya. Dari sisi pelindungan, khususnya data pribadi, itu Kominfo membuat kebijakan dasarnya. Kebijakan dasarnya misalnya bahwa data pribadi itu diminta harus dengan konsen. Jadi aksesnya itu legal. Harus dijelaskan peruntukannya seperti apa, sehingga si pemilik data ini bisa paham kalau datanya itu disalahgunakan. Kemudian ada beberapa prinsip lainnya. Namun demikian, implementasinya ada di sektor masing-masing. Misalnya data kesehatan di sektor data pribadi di sektor kesehatan itu sangat krusial, mulai dari nama, kondisi kesehatan dan historisnya dan sebagainya itu dilakukan di situ. Mungkin agak berbeda dengan data pribadi yang ada di sektor pendidikan, misalnya seperti itu. Jadi itu diimplementasikan di masing-masing sektor. Tetapi sekali lagi semuanya ini harus mengacu ke yang sama, yaitu yang kita masih bahas dengan DPR adalah RUU Pelindungan Data Pribadi. Sebagai informasi Bapak Ibu, RUU Pelindungan Data Pribadi masuk di Prolegnas 2021, jadi harus selesai di tahun ini. Dan itu adalah komitmen pemerintah. Tapi kan kita membahasnya tidak hanya di pemerintah, tapi juga bersama DPR. Jadi kami terus mengingatkan atau bersama-sama DPR untuk mempercepat pembahasannya. Dan juga ada sesi-sesi yang tadi disampaikan kita DPR lah ya, yang mengundang industri, tapi kita yang di pemerintah juga memerlukan dukungan dari Bapak Ibu di kementerian lembaga lain.
Misalnya sebagai contoh ada mengenai pembahasan mengenai badan otorita yang nanti akan melakukan pengawasan terhadap data. Ini masih belum sampai ke situ, tetapi kita sudah mulai siap-siap. Apakah badan itu ada di dalam pemerintah, apakah kuasi pemerintah, apakah di luar pemerintah. Nah ini yang kami perlukan juga dukungan dari kementerian lembaga dan juga dari teman-teman industri bagaimana kita membahasnya nanti. Begitu Pak. Baik, terima kasih Bu Mira Taiba. Juga memang kita dituntut Bapak Ibu untuk menjaga data kita juga karena euforia beberapa teman saya Bu Mira mengupload di media sosialnya sertifikat vaksinasi COVID yang sudah diperoleh. Padahal di dalamnya ada QR code yang bisa di-scan. Ini juga butuh dukungan kita bersama. Baik, Bapak Ibu semua, saya ingin melanjutkan sebetulnya diskusi kita, tapi sayangnya waktu telah habis. Ada beberapa poin penting yang kita dapatkan pagi ini, bahwa sinergi antar otoritas sudah dilakukan, ada strategi nasional ekonomi digital yang sedang dilakukan. Salah satunya adalah lewat pengaturan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga ada reformasi regulatori sistem pembayaran yang mengatur keseimbangan inovasi, stabilitas, dan kepentingan nasional. Kita juga belajar bahwa ada reformasi regulasi perbankan dan jasa keuangan sehingga peraturan berkejaran juga dengan perkembangan teknologi. Lalu kita juga memastikan, tadi Bu Mira memastikan Bapak Ibu, ada strategi nasional perlindungan data pribadi dan infrastruktur digital yang memastikan bahwa ketika kita melakukan reformasi regulasi di era digital, keamanan data kita akan tetap terjaga. Baik Bapak Ibu semua, inilah akhir dari diskusi kita pagi ini. Saya berterima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu dan kembali lagi ini semua berpulang kepada kita. Bagaimana kita bisa mempercepat digitalisasi ekonomi keuangan digital. Saya Leonard Samosir, terima kasih dan saya kembalikan acara ini kepada teman saya yang cantik, Marisa Anita. Ya, terima kasih kepada rekan Leonard Samosir yang sudah memandu sesi diskusi reformasi regulasi di era digital dan juga kepada seluruh narasumber dan penanggap yang telah hadir dan berbagi. Yang terhormat Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Sugeng, yang kami hormati Deputi Bidang 4 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Muhammad Rudi Salahuddin, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Ibu Mira Taiba, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan 1 Otoritas Jasa Keuangan Bapak Teguh Sumpangkat, Ketua Bidang Operation Technology and Regulatory Reporting Perbanas Bapak Indra Utoyo, Koordinator Working Group 5 ASPI Bapak Ardi Wibowo, Wakil Ketua Umum Aftek Bapak Budi Ganda Subrata, Ketua Umum IDEA Bapak Bima Laga, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Semoga sesi diskusi tadi dapat mendorong reformasi regulasi yang sinergis antar otoritas melalui pengembangan kerangka pengaturan yang agile dan forward looking dalam menjawab tantangan digitalisasi. Bapak Ibu, kita akan rehat sejenak. Kegiatan FACT di 2021 akan lanjut dengan talk show yang tidak kalah penting, yakni digitalisasi pengelolaan uang rupiah yang akan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat makan siang, kami akan segera kembali.